Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fatih Abdul Rahman, kelas 6 dari STP SD Khairul Umah, Bogor Barat. Saya akan membacakan dalil, syarat, dan ketentuan zakat pertanian. Selain zakat fitrah, dalam syariat Islam juga dikenal adanya zakat pertanian atau zakat hasil pertanian yang merupakan salah satu jenis zakat mal. Perbedaannya terletak pada objek zakat itu sendiri. Sesuai namanya, zakat pertanian biasanya meliputi biji-bijian, sayur-sayuran, buah-buahan, umbi-umbian, dan tanaman lain yang memiliki nilai ekonomis. Dalil tentang zakat pertanian. Ada banyak dalil baik berupa ayat Al-Quran maupun hadis yang menyinggung tentang kewajiban membayar zakat pertanian. Salah satunya adalah Quran Surah Al-An'am ayat 141 yang artinya berbunyi, "Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya, dan tidak sama rasanya. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berubah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dengan disedekahkan kepada fakir miskin." Quran Surah Al-An'am ayat 141. Syarat dan ketentuan zakat pertanian. Yang pertama, sawah milik sendiri. Syarat pertama yang harus dipenuhi adalah harta tersebut milik sendiri. Sebelum membayar zakat pertanian, Anda harus memastikan bahwa hasil pertanian itu milik sendiri, bukan buruh yang menggarap sawah orang lain. Yang kedua, sudah mencapai nisab. Nah, berbeda dari zakat fitrah yang pembayarannya ditentukan menjelang hari raya Idul Fitri, zakat pertanian dibayarkan setiap kali panen dengan syarat jumlah sudah mencapai nisab tanpa harus menunggu haul. Nisab adalah batas minimal dari harta sehingga ia dikenai kewajiban berzakat. Sedangkan haul artinya masa kepemilikan harta selama 1 tahun. Khusus untuk zakat pertanian, syarat haul gugur atau tidak berlaku. Adapun nisab hasil pertanian adalah 5 wasok atau setara 750 kg. Sebagian orang lain menyebut 653 kg. Untuk bahan makanan pokok seperti beras, jagung, kurma, dan sebagainya. Jika hasil pertaniannya berupa sayur, bunga, atau buah-buahan, pemilik harus mengubah nilainya sesuai dengan harga kebutuhan pokok masyarakat setempat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis yang artinya, tidak ada zakat bagi tanaman tanaman di bawah 5 wasaq. Yang pertama, biaya operasional. Sumber pengairan atau irigasi yang dipakai selama bertani juga menentukan jumlah zakat yang harus dikeluarkan seorang muslim. Untuk zakat dari hasil pertanian yang diairi dengan air hujan, air sungai, dan mata air, jumlahnya yang dikeluarkan adalah sebesar 10%. Untuk sawah yang irigasinya dilakukan dengan cara penyiraman manual atau menggunakan alat bantu berbiaya, jumlah zakat yang harus dibayar sebesar 5%. Dari Ibnu Umar, Rasulullah bersabda, tanaman yang diairi dengan air hujan atau dengan air mata atau dengan air sungai, maka dikenakan zakat 10%. Sedangkan tanaman yang diairi dengan mengeluarkan biaya, maka dikenai zakat 5%. Pertanian zaman sekarang tentu menggunakan obat atau pupuk tambahan untuk
untuk menyuburkan tanaman dan mengusir hama. Agar perhitungan zakatnya mudah, ambil dulu sebagian biaya operasional dari hasil panen, baru kemudian hitung persentase dari zakatnya. Sebagian ulama berpendapat bahwa hasil pertanian yang wajib dizakati hanya yang dari jenis makanan pokok seperti gandum, beras, kurma, dan jagung. Namun, melihat kondisi masyarakat yang kian berkembang, ulama menyatakan bahwa hasil pertanian lain seperti cabai, kacang, kentang, sayuran, tanaman hias, serta bunga juga masuk dalam kriteria harta yang wajib dibayarkan zakatnya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapatkan pahala berlimpah dengan berwakaf. Untuk pembebasan lahan, para penghafal Al-Quran. Informasi wakaf 0852 1849 4304. Sekolah Tahfiz Plus Khairul Ummah tingkat dasar Bogor Barat.